Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardesta Ramadana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem tubuh yang terdiri dari otot atau muskulo dan tulang-tulang yang membentuk rangka atau skelet. Otot adalah jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak. Sedangkan rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan tubuh mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi. 1. Kerangka tubuh. Sistem muskuloskeletal memberi bentuk bagi tubuh. 2. Proteksi. Sistem muskuloskeletal melindungi organ-organ penting, misalnya otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, jantung dan paru-paru terdapat pada rongga dada atau kafum toraks yang dibentuk oleh tulang-tulang costae atau iga. 3. Ambulasi dan mobilisasi. Adanya tulang dan otot memungkinkan terjadinya pergerakan tubuh dan perpindahan tempat. 4. Hemoposis. Berperan dalam pembentukan sel darah pada red marrow. 5. Deposit mineral. Tulang mengandung 99% kalsium dan 90% fosfor tubuh. Pertumbuhan tulang. Tulang mencapai kematangannya setelah pubertas dan pertumbuhan seimbangnya hanya sampai usia 35 tahun. Berikutnya mengalami percepatan reabsorpsi sehingga terjadi penurunan massa tulang sehingga pada usia menjadi rentan terhadap injuri. Pertumbuhan dipengaruhi hormon dan mineral. Penyusunan tulang. Tulang disusun oleh sel-sel tulang yang terdiri dari osteosit, osteoblast, dan osteoklas, serta matriks tulang. Matriks tulang mengandung unsur organik terutama kalsium dan fosfor. Struktur tulang. Secara makroskopis, tulang terdiri dari dua bagian, yaitu pars spongiosa atau jaringan berongga dan pars compacta atau bagian yang berupa jaringan padat. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum. Lapisan tipis jaringan ikat endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari 1. Sistem Hebers atau saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, aliran limfe. 2. Lamela atau lempeng tulang yang tersusun konsentris. 3. Lacuna atau ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. 4. Kanalikuli atau memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Bentuk tulang. Sistem skelet disusun oleh tulang-tulang yang berjumlah 206 buah. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang tersebut dikelompokkan menjadi 1. Ossa longa atau tulang panjang. Tulang yang ukuran panjangnya terbesar, contohnya os humerus dan os femur. 2. Ossa brevia atau tulang pendek, tulang yang ukurannya pendek, contoh ossa carpi. 3. Ossa plana atau tulang gepeng atau tulang pipi, tulang yang ukurannya lebar, contoh os scapula. 4. Ossa irregular atau tulang tak beraturan, contoh os vertebrae. 5. Ossa pneumatica atau tulang berongga udara, contoh os maxilla. Tulang rawan atau cartilago. Tulang rawan berkembang dari mesenkim membentuk sel yang disebut kondrosit. Kondrosit menempati rongga kecil atau lakuna di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel atau berupa proteoglycans yang basofilik. Klasifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang atau keras. Jenis tulang rawan. 1. Hyalin cartilago, yaitu matriks yang mengandung serat kolagen, jenis yang paling banyak dijumpai. 2. Elastic
kartilago, yaitu serupa dengan tulang rawan hialin, tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. 3. Fibrokartilago, yaitu tidak pernah berdiri sendiri, tetapi secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Sendi atau kartikulatio. Sendi merupakan persambungan antar tulang yang menjadikan tulang menjadi fleksibel dalam pergerakan. Jenis-jenis sendi. Berdasarkan pergerakannya, sendi dibagi menjadi 1. Sinartroses. Sendi ini mempunyai pergerakan yang terbatas atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Sendi ini dijumpai pada tulang tengkorak, di mana lempeng-lempeng tulang tengkorak disambungkan oleh elemen fibrosa. 2. Ampiartroses. Sendi ini mempunyai pergerakan yang terbatas. Jaringan berupa diskus fibrokartilage yang lebar dan pipih menghubungkan antara dua tulang. Umumnya bagian tulang yang berada pada sisi persendian dilapisi oleh tulang rawan hialin dan struktur keseluruhan berada dalam kapsul. Beberapa contoh sendi ini adalah sendi vertebra dan simfisis pubis. 3. Diartroses. Sendi ini memiliki pergerakan yang luas. Umumnya dijumpai pada sendi-sendi ekstremitas. Dijumpai adanya celah sendi, rawan sendi yang licin, dan membran sinovium serta kapsul sendi. Sedangkan berdasarkan strukturnya, sendi dibagi menjadi 1. Sendi fibrosa. Sendi fibrosa dihubungkan oleh jaringan fibrosa. Terdapat dua tipe sendi fibrosa. 1. Sutura di antara tulang-tulang tengkorak. Dan kedua, sindesmosis yang terdiri dari suatu membran interoseus atau suatu ligamen di antara tulang. Sendi ini mempunyai pergerakan yang terbatas. 2. Sendi kartilago atau tulang rawan. Ruang antar sendinya diisi oleh tulang rawan dan disokong oleh ligamen dan hanya dapat sedikit bergerak. Ada dua tipe sendi kartilaginosa, yaitu sinkondrosis adalah sendi-sendi yang seluruh persendiannya diliputi oleh rawan hialin. Sendi-sendi kostokondral adalah contoh dari sinkondrosis. Simfisis adalah sendi yang tulang-tulangnya memiliki suatu hubungan fibrokartilago antara tulang dan selapis tipis rawan hialin yang meliputi permukaan sendi. Contoh sendi kartilago adalah simfisis pubis dan sendi-sendi pada tulang punggung. 3. Sendi sinovial atau synovial joint. Sendi ini dilengkapi oleh kartilago yang melicinkan permukaan sendi, kapsul sendi atau kantung sendi, membran sinovial atau bagian dalam kapsul, cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas dan ligamen yang berfungsi memperkuat kapsul sendi. Cairan sinovial normalnya bening, tidak membeku dan tidak berwarna atau berwarna kekuningan. Jumlah yang ditemukan pada tiap-tiap sendi normal relatif kecil atau 1-3 ml. Otot atau muskulus. Otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka. Ada 3 jenis otot, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Otot rangka. Otot rangka bekerja secara volunter atau secara sadar atas perintah dari otak, bergaris melintang, bercorak, dan berinti banyak di bagian perifer. Secara anatomis terdiri dari jaringan konektif dan sel kontraktil. Fungsi otot rangka yaitu 1. Menghasilkan gerakan rangka tubuh, 2. Mempertahankan sikap dan posisi tubuh, 3. Menyokong jaringan lunak, 4. Menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, 5. Mempertahankan suhu tubuh dengan pembentukan kalor saat kontraksi. Struktur otot rangka. Setiap otot dilapisi jaringan konektif yang disebut epimisium.
Otot rangka disusun oleh fasikula yang merupakan berkas otot yang terdiri dari beberapa sel otot. Setiap fasikula dilapisi jaringan konektif yang disebut perimisium dan setiap sel otot dipisahkan oleh endomisium. Organisasi otot rangka terdiri dari 1. Otot, 2. Fasikula, 3. Serabut otot, 4. Miofibril, 5. Miofilamen. Secara mikroskopis, sel otot rangka terdiri dari 1. Sarkolema atau membran sel serabut otot, 2. Miofibril atau mengandung filamen aktin dan miosin, 3. Sarkoplasma atau cairan intrasel berisi kalsium, magnesium, fosfat, protein, dan enzim. 4. Retikulum, sarkoplasma atau tempat penyimpanan kalsium. 5. Tubulus T atau sistem tubulus pada serabut otot. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.